Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Intan Fabiani Putri dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga kalian sehat semua ya. Walaupun belajar dari rumah, kita harus tetap semangat belajar. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Di bumi ini banyak sekali makhluk hidup. Untuk mengenali dan mengamati sekian banyak makhluk hidup tentu sangat sulit, bukan? Apakah kalian pernah ke kebun binatang? Coba perhatikan apakah hewan-hewan tersebut sama jumlah kakinya, atau sama penutup tubuhnya, atau sama jenis makanannya? Tentu tidak, kan? Dan coba juga perhatikan kalau kalian ke hutan. Tentu akan lebih banyak tumbuhan dengan berbagai ciri dan bentuk yang tidak kita ketahui. Atau kalian ke pasar, tentu banyak sekali berbagai macam buah dan sayuran yang tidak sama jenisnya. Untuk mempermudah dalam mempelajari berbagai keanekaragaman makhluk hidup tersebut, manusia mengelompokkan makhluk hidup yang disebut klasifikasi. Klasifikasi adalah suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Sedangkan tujuan klasifikasi adalah untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Sedangkan tujuan khusus klasifikasi yaitu mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri yang dimiliki, mendeskripsikan ciri makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup lain, mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup, dan yang terakhir, memberikan nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Makhluk hidup dikelompokkan berdasarkan persamaan ciri yang dimiliki. Kelompok tersebut dapat berukuran besar hingga kecil dari segi jumlahnya. Kelompok tersebut disusun berdasarkan persamaan dan perbedaan. Makin ke bawah persamaan yang dimiliki anggota dalam tingkatan klasifikasi tersebut semakin banyak dan memiliki perbedaan makin sedikit. Urutan kelompok makhluk hidup tersebut dinamakan takson. Orang yang pertama kali melakukan pengelompokan tersebut adalah Carolus Linnaeus. Beliau adalah bapak taksonomi. Klasifikasi menurut Whittaker, makhluk hidup dibedakan menjadi 5 kingdom. Yang pertama kingdom Monera, yang kedua kingdom Protista, yang ketiga kingdom Fungi, yang keempat kingdom Plantae, dan yang kelima kingdom Animalia. Ciri-ciri kingdom Monera yang pertama adalah tersusun atas satu sel atau uniseluler. Sel bervariasi, bacillus dan spiral, tipe sel prokariotik, sel tidak memiliki inti sejati. Ciri-ciri kingdom Protista yaitu uniseluler atau multiseluler, hidup bebas atau parasit, reproduksi aseksual dan seksual, bersifat autotrof dan heterotrof. Contohnya yaitu ganggang, protozoa, dan flagellata. Ciri-ciri kingdom fungi yaitu eukariotik atau memiliki membran inti, tubuh tersusun atas hifa, mempunyai spora, tidak memiliki klorofil, bersifat heterotrof, produksi seksual dan aseksual. Kingdom Plantae dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada lumut atau Bryophyta, yang kedua ada paku Pteridophyta, yang ketiga ada tumbuhan berbiji atau Spermatophyta. Contoh dari tumbuhan lumut atau Bryophyta ada lumut daun dan lumut hati. Contoh dari paku atau Pteridophyta ada suplir dan paku ekor kuda. Contoh dari tumbuhan berbiji atau Spermatophyta ada kelapa, padi, dan mangga.
Kingdom Animalia dibagi menjadi dua, yaitu invertebrata atau tidak bertulang belakang dan vertebrata bertulang belakang. Invertebrata dibagi lagi menjadi Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Nemathelminthes, Annelida, Mollusca, Arthropoda, dan Echinodermata. Sedangkan vertebrata dibagi menjadi 5, yaitu ada Pisces, Amphibia, Reptilia, Aves, dan Mamalia. Demikian penjelasan klasifikasi makhluk hidup untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.